Penyusunan perencanaan pembelajaran. Pengertian. Perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran, pengayaan dan pengembangan dari kurikulum. Perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Perencanaan mengandung rangkaian-rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode dan prosedur tertentu dan penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari. Perencanaan pembelajaran merupakan proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran, dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa satu semester yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Prinsip 1. Menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru, kapan dan bagaimana cara melakukannya dalam implementasi pembelajaran. 2. Membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus, indikator, dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. 3. Mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. 4. Mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. 5. Mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak yang berkepentingan. Perencanaan harus memenuhi unsur. 1. Ilmiah yaitu keseluruhan materi yang dikembangkan atau dirancang oleh guru termasuk kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus dan rencana pelaksanaan dan pembelajaran, harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. 2. Relevan yaitu bahwa setiap materi memiliki ruang lingkup atau cakupan dan sistematikanya atau urutan penyajiannya. 3. Sistematis yaitu unsur perencanaan baik untuk perencanaan jenis silabus maupun perencanaan untuk rencana pelaksanaan pembelajaran, antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya harus saling terkait, mempengaruhi, menentukan dan suatu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan atau kompetensi. 4. Konsisten yaitu adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok pengalaman belajar, sumber belajar dan sistem penilaian. 5. Memadai yaitu cakupan indikator materi pokok, pengalaman, sumber belajar dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. 6. Aktual dan kontekstual yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajaran sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi. 7. Fleksibel yaitu keseluruhan komponen silabus maupun rencana pelaksanaan pembelajaran harus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi yang di sekolah dan tuntutan masyarakat. 8. Menyeluruh yaitu komponen silabus rencana pelaksanaan pembelajaran harus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, kognitif, afektif, psikomotor. Fungsi perencanaan pembelajaran dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang ada sehingga akan dapat meningkatkan memperbaiki program agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil pencapaian yang optimal. Adanya kesiapan dalam penguasaan materi sebelum proses pembelajaran dimulai sehingga mudah dalam implementasinya. Titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang menuju pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, digunakan sebagai acuan pedoman dalam proses belajar mengajar. Sebagai acuan belajar siswa sehingga dapat mengembangkan kemampuan siswa agar lebih aktif dan kreatif. Untuk menyampaikan materi sesuai dengan rencana dan tujuan guru terhadap siswa. Membantu guru dalam proses pembelajaran sehingga apa yang diinginkan dapat tercapai. Komponen esensial dalam perencanaan. 1. Tujuan. 2. Materi. 3. Metode atau strategi. 4. Penilaian.